lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran. Yang pertama Pak Yai, sebenarnya sejak tradisi tahlil di Nusantara ini seperti apa? Karena memang banyak sekali omongan atau muncul di permukaan bahwasanya tahlil itu merupakan pengembangan atau nyomot daripada tradisi orang-orang Hindu dan Buddha. Apakah ini ada pemelintiran sejarah atau memang kita tidak paham sebenarnya muncul daripada tradisi tahlilan itu di Nusantara ini, di masyarakat ini, seperti apa sejarahnya? Mungkin itu yang paling pokok untuk dijawab terlebih dahulu, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'du. Para aktivis An-Najah Center Sidogiri, terutama Direktur ACS Al-Ustaz, sahabat kita Ustadz Abdul Rahim Arif, kemudian juga para aktivis ACS yang hadir pada pertemuan kali ini, juga umat Islam, para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga Allah bersama kita. Amin Allahumma amin. Tadi seperti Ustadz Abdul Rahim mengajak kita berdiskusi. Pertama, membicarakan tentang asal mula sejarah tahlil. Ketika kita berbicara tahlil di dalam tradisi bangsa Indonesia, istilah Indonesia, konotasinya ada dua. Apa? Mungkin yang dimaksud dengan tahlil ini bacaan-bacaan itu. Kalau tahlil sendiri secara bahasa artinya membaca la ilaha illallah. Padahal di dalam acara tahlilan yang dibaca bukan hanya la ilaha illallah, tetapi suatu komposisi bacaan, ya, suatu bacaan yang komposisinya terdiri dari banyak macam zikir. Ada Al-Quran, ada tasbih, tahmid, tahlil, ada sholawat, ada doa, itu tahlil. Ini kalau di dalam bahasa ilmu bahasa Arab disebut dengan itlaqul juz wa iradatul kul. Disebut sebagian tetapi maksudnya kesemuanya. Karena yang dibaca bukan hanya la ilaha illallah, tapi yang lain juga dibaca. Nah, ini konotasi pertama ketika kita berbicara tahlil. Konotasi kedua, ketika kita berbicara tahlil atau tahlilan, konotasinya mengarah pada tradisi kenduri, yaitu sedekah makanan pada hari-hari kematian. 7 hari pertama, 40 hari, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, kemudian tiap tahun. Itu konotasi kedua. Nah,
Kalau kita membicarakan konotasi pertama, tadi kan saudara Ustadz Abdul Rahim menyampaikan, melemparkan pertanyaan pada kita. Bagaimana dengan isu-isu yang berkembang bahwa tahlil itu diadopsi dari budaya Hindu atau Buddha? Saya kira maksud isu-isu ini adalah tradisi kenduri, bukan bacaan tahlil, karena saya kira orang Hindu gak ada yang baca. Kalau baca tahlil berarti bukan orang Hindu. Sepakat? Sepakat. Berarti maksud dari sini bukan bacaan tetapi kenduri. Ini kira-kira yang dibahas yang mana Ustadz? Apa bacaannya, apa kendurinya? Yang pertama kendurinya. Kalau berbicara tentang kenduri, terkait dengan isu-isu bahwa tradisi kenduri asalnya dari Hindu, ini sejarahnya juga ini perlu dikaji lebih teliti. Mengapa? Karena tradisi kenduri 7 hari itu sudah berlangsung di dalam Islam sejak awal-awal Islam, diperkirakan pada masa-masa ulama salaf generasi sahabat. Sudah ada selamatan kematian selama 7 hari. Itu di dalam Islam. Seperti bisa kita lihat di dalam kitab-kitab hadis atau kitab yang paling dekat dengan kita, dengan para ulama di Indonesia, kitab Al-Hawidil Fatawi karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Suyuti, riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, juga Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Ini berkaitan dengan kenduri 7 hari. Dari Imam Tawus bin Kisan al-Yamani berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Sesungguhnya orang-orang yang mati itu diuji di alam kubur, mendapat ujian pertanyaan dari malaikat Mungkar Nakir selama 7 hari. Karena pertanyaan berlangsung 7 hari, fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Maka para sahabat menganjurkan agar diadakan sedekah makanan selama 7 hari. Kata Imam As-Suyuti, berdasarkan hadis atau athar ini, penduduk Mekah sudah melangsungkan tradisi sedekah makan 7 hari sejak masa sahabat sampai masa beliau pada abad ke-10 Hijriah. Dari sini maka bisa ditarik suatu kesimpulan, bisa jadi tradisi kenduri 7 hari itu sebenarnya dari Mekah, bukan dari Hindu. Mengapa? Karena para ulama kita yang menyebarkan Islam di negara kita, saya kira di negara-negara lain dulu belajarnya dari Mekah. Itu teori pertama, kalau itu bukan dari Hindu. Teori kedua, boleh jadi orang Hindu meniru orang Islam. Boleh jadi begitu. Jadi karena umat Islam ini ada kenduri 7 hari, mereka bikin juga. Karena sampai sekarang belum ditemukan data yang otentik siapa yang meniru duluan. Apa orang Islam meniru orang Hindu? Mau dikatakan meniru orang Hindu, di dalam Islam ini ada datanya. Islam juga punya tradisi kenduri 7 hari. Mau dikatakan itu meniru dari orang Hindu, dan di Mekah bukan pusatnya orang Hindu. Atau bisa jadi orang Hindu sebenarnya meniru orang Islam. Mengapa? Teori kedua, karena umat Islam ini sejak masa Khulafaur Rasyidin, ya, sejak masanya Sayyidina Utsman bin Affan, ini kan menjadi penguasa tunggal di dunia. Jadi umat Islam ini berkuasa kemana-mana. Namanya umat Islam ini berkuasa, boleh jadi kelompok yang kalah itu akhirnya mengikuti atau mengadopsi tradisi umat yang sedang berkuasa. Boleh jadi seperti itu. Ini teori kedua, masalah kenduri. Jadi masalah kenduri ini ya memang tidak bisa kita simpulkan bahwa itu adalah budaya
tradisi yang mengadopsi dari Hindu tidak bisa. Datanya tidak ada. Itu hanya kira-kira. Biasanya yang dijadikan dasar karena ada orang Hindu dari Bali masuk Islam, lalu dia cerita di Hindu ada kenduri begini. Nah, sejak kapan Hindu ada kenduri begitu? Itu perlu kita lacak. Apa sejak awal Hindu? Memang Hindu lebih dulu dari Islam. Tetapi Islam di Mekah sudah ada tradisi begitu. Ini yang perlu kita bahas. Ini yang pertama. Yang kedua, seandainya memang ini, taruhlah misalnya ya, dianggap meniru budaya atau tradisi Hindu, bagi kita nggak masalah. Karena di dalam pandangan agama, meniru budaya atau tradisi agama lain itu tidak secara mutlak dilarang, diharamkan. Memang ada hadis ya yang dikatakan sahih oleh para ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan, termasuk bagian dari golongan mereka. Ini yang dijadikan alasan orang yang anti tahlil kenduri maksudnya. Kenduri tradisi Hindu. Hindu orang kafir. Melakukan kenduri berarti meniru-niru orang kafir, haram. Ini kata mereka. Kalau menurut kita, seperti disampaikan oleh para ulama kita, hadis ini memang benar, tetapi pemahaman mereka perlu dikoreksi. Mengapa? Kata para ulama, meniru budaya tradisi agama lain tidak mutlak haram. Haram itu syaratnya ada dua. Meniru tradisi agama lain itu haram, syaratnya dua. Pertama, ayyakunal fi'lu madhmuman fi syar'i. Perbuatan yang ditiru itu harus perbuatan tercela dalam kacamata agama. Kalau perbuatan yang ditiru itu bukan perbuatan tercela, enggak masalah kita niru. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ayyakuna biqasdit tasyabbuh. Orang yang menyerupai itu tujuannya memang meniru-niru orang kafir. Kalau kedua unsur ini enggak ada, enggak masalah, enggak haram. Kita ini banyak kok di dalam tradisi ya, dalam tradisi bahkan di dalam ibadah. Kita kalau khutbah Jumat, azan, sholat pakai mikrofon. Padahal mikrofon ini asalnya dari barat, dari Yahudi atau Nasrani. Dan ini gak masalah. Mengapa gak masalah? Ini bukan perbuatan tercela. Ini hanya salah satu sarana agar kita menyampaikan informasi lebih luas. Asalnya orang Yahudi. Atau mungkin kita bikin acara lalu direkam ya, live streaming melalui internet, melalui TV atau apa. Padahal televisi, Android dan lain sebagainya asalnya juga dari barat. Kita gak masalah. Karena ini bukan perbuatan tercela. Dan kedua, kita melakukan ini tidak ada unsur atau tujuan meniru-niru orang kafir. Kita suka-suka aja. Jadi ini kalau yang dimaksud pertanyaan tadi adalah tentang kenduri tahlil. Apakah itu mengadopsi dari Hindu atau Buddha? Ini perlu dikaji lebih mendalam lagi. Mengingat di dalam Islam ini bukan sesuatu hal yang dinafikan. Bahkan justru ada riwayatnya. Kalau selamatan 7 hari berlaku atau berlangsung sejak masa sahabat radhiyallahu anhum. Mungkin bisa ditambah dengan pertanyaan kedua Ustadz untuk melanjutkan diskusi. Baik. Kemudian Pak Yai, untuk bacaan-bacaan tadi itu dalam susunan tahlil, apakah memang ada riwayat-riwayat khusus atau asar Rasulullah untuk dianjurkan bacaan dengan susunan-susunan seperti itu hingga muncul sebuah komponen bacaan tahlil seperti itu? Dan kalau kita semisal mentelaah, ada nggak memang kita itu, kalau di umat Islam ada Ratibul Haddad, nisbahnya kepada Said Abdullah bin Al-Haddad, terus kemudian ada wirid Latif, wirid Atos. Kalau tahlil ini kira-kira nisbahnya itu ada tidak sejarah untuk kemudian muratib daripada bacaan-bacaan tersebut sehingga muncullah bacaan seperti itu? Pertanyaan yang pertama tentang bacaan tahlil ya.
Kalau yang dimaksud ini artinya bacaan tahlil yang kita baca kemudian tujuannya untuk membantu menolong orang yang meninggal dunia. Maka sebenarnya yang pertama kali mengajarkan kita membaca zikir-zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah SAW. Ya cuma tidak disusun secara sistematis lengkap seperti tahlil sekarang. Dalam kitab-kitab hadis seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, Imam Al-Hakim At-Tirmidzi di dalam Nawadirul Usul, Imam Al-Baihaqi dalam Itsbatu Azabil Qabr, dan lain-lain dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Sayyidina Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah SAW mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah beliau dimakamkan dan makamnya ditutup rata dengan tanah, jalasa Rasulullah SAW fawqa qabri. Rasulullah SAW masih duduk di atas kuburan, di samping makam masih duduk, gak langsung pergi. Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lama. Fasabbahna ma'ahu. Karena Rasulullah baca subhanallah, kita juga baca subhanallah. Para sahabat juga baca. Setelah lama, thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lama. Fakabbarna ma'ahu. Kami para sahabat juga baca Allahu Akbar. Dalam riwayat lain, Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat baca. Setelah lama Rasulullah selesai berhenti, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir. Wahai Rasulullah, kenapa engkau baca subhanallah, baca Allahu Akbar? Dalam riwayat lain baca la ilaha illallah. Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah SAW bersabda, menjawab sabda beliau, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya, benar-benar dijepit oleh kuburannya. Orang soleh dijepit kuburan, kira-kira yang gak soleh gimana? Kira-kira. Karena itu Rasulullah membacakan zikir yang lama hatta yufarrijahullahu an, hingga akhirnya Allah melepaskan hamba yang soleh itu dari jepitan alam kubur, dari himpitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, berarti zikir yang kita baca untuk orang mati sangat bermanfaat. Dan Rasulullah SAW pertama kali yang mencontohkan. Ini dalil tahlil. Nah kemudian di dalam tahlil itu kenapa yang dibaca bukan hanya subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kok masih kadang dimulai dengan bacaan surat Yasin? Itu dibacakan surat Yasin karena ada hadis lain, riwayat Imam Abu Dawud. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan Yasin buat orang-orang kamu yang meninggal. Dan ini sejak masa-masa dulu, pembacaan Yasin bagi orang yang meninggal. Lalu mengapa itu kan Yasin Ustaz? Kenapa permulaannya dimulai dengan surat Al-Ikhlas, Mu'awwidzatain? Ya karena memang surat ini surat khusus. Ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini populer ya di dalam kitab-kitab fikih mazhab Hambali. Kalau orang masuk ke kuburan, oleh beliau dianjurkan baca surat Ikhlas dan 2 surat berikutnya. Lalu hadiahkan pada orang mati. Ini Imam Ahmad. Ada riwayat seperti itu. Kemudian mengapa membaca awalnya surah Al-Baqarah, akhirnya surat Baqarah? Ada riwayat juga. Ini juga di dalam kitab-kitab fikih Hambali, di dalam kitab-kitab Hanabilah.
seperti di dalam kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, atau di dalam kitab Ar-Ruh karangannya Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah, atau kitab-kitab yang lain. Ada sebagian sahabat berpesan di kuburannya agar dibacakan permulaan surah Al-Baqarah dan penutup surah Al-Baqarah. Akhirnya ini riwayat-riwayat ini oleh para ulama dijadikan satu komposisi di dalam bacaan tahlil. Kemudian sholawatnya ada sholawat khusus ya di dalam tahlil itu. Ala as'adi makhluqatika nuril huda Sayyidina Muhammadin. Kan seperti itu. Mengapa ada begitu? Ini kalimat ini sebenarnya mengadopsi dari sholawat Imam Asy-Syafi'i. Mengapa sholawat Imam Asy-Syafi'i? Ada murid beliau Imam Ibnu Abdil Hakam yang diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis, seperti di dalam kitab Jala'ul Afham fi sholati wassalam ala khairil anam karangan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, atau di dalam kitab Al-Qaulul Badi' fi sholati ala al-Habib Asy-Syafi' karangan Imam As-Sakhawi, atau di dalam kitab As-Silat wal Bishar fi sholati ala khairil bashar karangan Imam Majduddin Al-Firuzabadi, atau di dalam kitab Masalikul Hunafa, dalam kitab Masalikul Hunafa karangan Imam Al-Qustallani, atau kitab-kitab yang lain. Imam Ibnu Abdil Hakam ini bermimpi berjumpa Imam Syafi'i setelah beliau wafat. Ditanya Imam Syafi'i, gimana sampean sekarang? Saya diampuni oleh Allah. Loh, kenapa bisa diampuni? Karena sholawat yang saya tulis di dalam kitab Ar-Risalah. Setelah dilihat, ternyata di dalam kitab Ar-Risalah itu sholawatnya ada bacaan adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Semoga Allah mencurahkan sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adada ma dzakarahu dzakirun, sebanyak ingatan orang-orang yang ingat pada beliau, wa ghafala anhul ghafilun, dan sebanyak kelalaian orang-orang yang lupa atau lalai pada beliau. Artinya sebanyak-banyaknya. Akhirnya mungkin oleh para ulama ini pas masuk tahlil ini. Apalagi memang yang dimimpi imamnya sendiri Imam Syafi'i. Ini masalah bacaan tahlil. Jadi memang kalau di bacaan di dalam tahlil ini ya kalau diteliti memang mengadopsi dari situ. Artinya kalau dihubung-hubungkan sepertinya ada hubungannya. Karena riwayat-riwayat ini sangat populer dan para ulama pasti tahu masalah itu, para ulama. Yang kita ini yang bukan ulama tahu kok. Para ulama ini tahu. Kira-kira begitu. Cuma sampai sekarang kita sendiri juga belum tahu siapa yang menyusun tahlil dengan susunan yang ada seperti itu. Karena di dalam buku-buku tahlil itu gak ada nama penyusunnya. Yang ada hanya nama penerbitnya. Ya, sama yang mati ada gambarnya di luar itu. Yang nama penyusunnya gak ada. Tapi gak masalah ini walaupun gak ada nama penyusunnya. Mengapa? Karena isinya sudah ittifaq di kalangan para ulama. Isinya gak ada masalah. Ini gak sama dengan hadis harus ada riwayatnya. Gak sama dengan itu. Gak sama. Beda ya, karena memang ini kan urusan benar apa tidak. Kalau sudah benar berarti para ulama sudah menerima. Karenanya nggak perlu dipersoalkan sebenarnya masalah bacaan-bacaan yang ada di dalam tahlil itu nggak perlu dipersoalkan. Karena isinya sudah menjadi tradisi ya, dan mungkin disepakati oleh hampir seluruh atau mayoritas ulama dan umat Islam. Ini masalah bacaan-bacaan yang ada di dalam tahlil. Saya kira itu. Kira-kira penjelasan ini jelas atau kurang jelas? Nah, kalau kurang jelas mungkin Ustadz Abdul Rahim bisa menambah bahan untuk diskusi. Baik. Dalam bacaan tahlil itu sendiri, Yai, tadi kan disebut ada dua kelompok. Yang pertama berupa zikir, yang kedua memang berupa bacaan Al-Quran yang dihadiahkan untuk
mayit. Ada beberapa rekan kita dari tetangga sebelah, mereka sebenarnya ada yang berpendapat memang kalau dzikir itu ulama sepakat untuk sampai. Tapi mereka juga pernah meriwayatkan, pernah menyampaikan untuk bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal, itu ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya bacaan Al-Quran itu tidak sampai seperti itu. Di antaranya mereka menyebutkan salah satu perkataan daripada salah satu imam mujtahid, Imam Syafi'i. Ketika itu dilemparkan kepada kita, terkadang kita gelabakan menjawab, Yai. Seperti apa itu kira-kira? Terima kasih. Nah, di dalam bacaan tahlil komposisinya itu ada dua macam ya. Ada zikir, ada Al-Quran. Kalau yang zikir ini memang sepakat para ulama mengatakan sampai. Kalau Al-Quran ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, terutama imam kita, Imam Syafi'i, hadiah pahala bacaan Quran tidak sampai. Sementara tiga imam yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan sampai. Nah, kalau ini sudah menjadi khilaf sesama mujtahid, mestinya jangan dipersoalkan. Mengapa? Loh, sudah ada ulama yang mengatakan sampai, kenapa ribut-ribut? Mestinya nggak perlu digugat, karena memang sudah ada. Kalau kita ini membicarakan masalah khilafiyah, apa yang nggak ada khilafiyahnya? Jangankan tahlil, berwudu saja, wudu ya. Orang berwudu menyentuh perempuan, Imam Syafi'i mengatakan batal, yang lain mengatakan nggak batal. Apa mereka mau maksa? Ayolah sebelum ke masjid sentuh istri kita. Mengapa? Loh, ini mengatakan nggak batal. Apa mau dipaksa begitu? Kan nggak bisa kan? Dan mengapa? Karena sudah ada ulama yang mengatakan batal. Atau misalnya seperti mengusap kepala di dalam wudu, menurut Imam Syafi'i cukup diniatkan di dalam hati, pahalanya untuk almarhum orang tua saya. Ini sampai. Baca Yasin, lalu kita niatkan pahalanya untuk almarhum orang tua. Kata imam yang tiga sampai. Kata Imam Syafi'i tidak sampai. Ini yang dimaksud hadiah. Tapi kalau setelah membaca Al-Quran kita berdoa, ya Allah, pahala seperti yang saya baca sampaikan pada orang tua, maka sampai. Nah, ini artinya apa? Perbedaan di dalam masalah ini sebenarnya tipis. Berdoa apa enggak itu? Kalau sudah berdoa, persoalan selesai. Dan biasanya dalam acara tahlil itu ada doa setelah bacaan itu. Berarti ya sudah, persoalan selesai. Ini yang perlu kita tahu, perlu kita bahas masalah bacaan tahlil itu, agar ini tidak terjadi kontroversi atau simpang siur pada masa-masa yang akan datang. Saya kira itu memang di dalam masalah ya pahala untuk orang meninggal, Imam Syafi'i ini agak lebih ketat dari yang lain. Contoh, kurban. Menurut mazhab Syafi'i, kurban untuk orang mati tanpa wasiat gak boleh, tidak sampai. Mengapa? Imam Syafi'i pakai dalil hadisnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali setiap tahun berkurban 2 kambing, lalu beliau bilang, saya ini wasiat Rasulullah, makanya berkurban. Kata Imam Syafi'i, oh berarti kalau bukan wasiat gak bisa. Sementara yang lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, termasuk Syekh Ibnu Taimiyah, kurban untuk orang mati tanpa wasiat oke, sampai. Mengapa? Dikiaskan pada yang lain. Dikiaskan pada sedekah biasa ya, dikiaskan pada puasa, dikiaskan pada yang lain. Ini kias. Imam Syafi'i gak mau karena berdasarkan athar Sayyidina Ali. Nah, ketika kita misalnya berkurban, nah sekarang ini kan kalau menurut jumhur ulama, waktu nyembelih korban kan sudah habis. Karena nyembelih korban itu kan sampai hari apa kemarin? Senin, Selasa, Rabu kan ya. Cuma sebagian ulama salaf, Imam Nakhai, nyembelih korban itu sampai akhir bulan Dzulhijjah. Jadi kalau menurut Imam Nakhai masih bisa ini. Ini ulama salaf. Yang misalnya ingin makan kambing, diniatkan korban, niat ikut Imam Nakhai. Besok nyembelih kambing lagi itu.
sampai akhir bulan Zulhijjah. Nah, ketika misalnya ya ada orang nggak mau berkurban untuk keluarganya yang meninggal karena nggak ada wasiat, maka ini nggak bisa digugat dengan fatwa ulama lain ya. Fatwa ulama lain yang mengatakan tidak sampai, yang mengatakan sampai. Loh, kenapa gak berkurban untuk orang mati? Loh, kenapa? Kata Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad sampai. Kita gak bisa digugat seperti itu karena kita ikut Imam Syafi'i. Nah, ini fatwa Imam Syafi'i ini di dalam masalah ini memang mirip-mirip dengan ijtihad beliau tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada orang mati. Nah, selama ini masih masalah khilafiyah, sebagian ulama, apalagi ulama salaf, masih membolehkan, maka ini gak perlu dipersoalkan. Sesuai dengan kaidah fikih, la yungkarul mukhtalafu fih wa innama yungkarul mujma'u alaih. Tidak bisa mengingkari, memprotes, tidak boleh protes pada hukum-hukum yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Yang wajib diprotes, diingkari justru hukum-hukum yang memang disepakati lalu ada orang yang melanggar. Itu yang diingkari. Saya kira itu masalah tahlil Ustaz ya. Ini kira-kira jawaban ini jelas. Nah, untuk melanjutkan diskusi mungkin Ustaz Rohim bisa menambahkan. Sebelum saya tambah bahan dari rekan-rekan para aktivis ACS untuk melayangkan pertanyaan. Silakan. Ustadz Fakhri, mahasiswa dari Lebanon. Alhamdulillah hadir kita tamu dari Lebanon ini. Tahun depan, bulan depan bisa jadi dari Syria. Baik, silakan. Jadi kita ingin sedikit berselayang sisi pandang mereka bisa memvonis bid'ah itu dari sisi mana, sehingga mungkin nanti dari paradok yang ada kita bisa menjelentehkan jawaban kepada mereka. Memang orang-orang Wahabi di mana-mana termasuk di Indonesia sedikit-sedikit bilang bid'ah. Kita juga gak ngerti bid'ahnya dari mana itu. Bingung juga. Kenapa? Karena di dalam tahlil yang dibaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini ya memang perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Di dalam tahlil juga zikir. Zikir ini perintah Al-Quran. Di dalam tahlil ada tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Itu juga perintah Al-Quran. Perintah hadis-hadis. Juga sholawat. Sholawat ini perintah Al-Quran. Bid'ahnya di mana itu? Mungkin mereka ini kira-kira ya, bid'ah itu dari segi komposisinya. Karena ini kan zikir yang komposisinya campuran. Kalau alasannya karena ini zikir campuran, di dalam sholat juga zikir campuran. Coba di dalam sholat. Di dalam sholat tuh yang apa yang nggak ada? Kan ada semua. Al-Qur'annya ada, tasbihnya ada, tahlilnya ada, takbirnya awal malah, Allahu Akbar. Kemudian sholawatnya ada, salamnya ada, dan yang didoakan di dalam sholat, mulai dari Rasulullah SAW, seluruh umat Islam dan orang-orang soleh itu di dalam sholat. Nah, ini artinya apa? Sholat ini sebenarnya zikir, ibadah yang komposisi bacaannya kan campuran juga. Lah, apa bedanya dengan tahlil? Kalau dibid'ahkan gara-gara komposisinya, sholat seperti itu, ini kan mestinya juga menjadi pertimbangan. Dan di dalam hadis-hadis juga ada keterangan hadis yang menganjurkan memang untuk berkumpul, umat Islam ini agar berkumpul lalu membaca aneka ragam macam zikir.
di dalam perkumpulan itu. Karena itu fatwa Syekh Ibnu Taimiyah, ulama yang sangat dikagumi oleh Wahabi, di dalam kitab Majmu' Fatawanya, beliau mengatakan bahwa orang yang berkumpul lalu berzikir pada Allah, baca Al-Quran, baca sholawat, tasbih dan lain sebagainya, ini termasuk amalan min afdalil qurbat, ibadah yang paling utama, kata beliau. Ini Syekh Ibnu Taimiyah. Dan cuma pengikut-pengikutnya yang di Indonesia ini memang ya gimana ya, mereka berbeda dengan gurunya, berbeda. Banyak persoalan. Ustadz Salafi di negara kita ini berbeda dengan mufti di Saudi. Contoh seperti kenduri makan, ya, kenduri kematian. Kalau orang Salafi di sini ada orang mati, gak boleh ngasih makan. 7 hari gak boleh, 40 hari gak boleh, kapan saja gak boleh. Padahal mufti Wahabi Syekh Abdul Aziz bin Baz, kalau ada orang meninggal lalu ada tamu dikasih makan bagaimana? Kata beliau, gak apa-apa, namanya tamu kasih makan lah. Ini kata beliau. Syekh bin Baz punya kumpulan kitab namanya Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'at. Tebalnya 30 jilid. Saya punya di rumah. Beliau ini ketika ditanya, gimana Syekh, kalau ada orang keluarganya meninggal lalu ada tamu, boleh enggak dikasih makan? Loh, gak apa-apa, kasih makan sesuai dengan tamunya. Artinya ya mungkin kalau tamunya dekat-dekat makanannya agak ringan. Kalau tamunya agak jauh mungkin makanannya agak berat sedikit. Ini Syekh bin Baz. Bahkan Syekh bin Baz ditanya juga di dalam kitabnya itu Majmu' Fatawa. Syekh, kalau ada keluarga meninggal lalu orang banyak ngasih makan sama kita, dimakan sendiri gak cukup, gimana kalau kita undang orang-orang untuk makan makanan itu? Kata beliau, gak apa-apa itu, undang saja gak apa-apa. Malah disuruh undang oleh Syekh bin Baz itu. Ini beliau. Lalu beliau ditanya tentang tradisi kenduri di Saudi. Di Saudi Arabia, di Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya, itu ada tradisi namanya Asya'ul Walidain. Asya itu artinya makanan sore ya, atau makanan malam, sore atau malam. Nah, orang-orang Saudi itu kalau ada orang tuanya meninggal, setelah berlangsung 1 atau 2 bulan, anaknya membuat hidangan makanan ya untuk orang tuanya sore-sore atau malam-malam, lalu tetangga-tetangganya diundang untuk makan. Syekh bin Baz ditanya, gimana Syekh tradisi seperti itu? Kata beliau, itu bagus, itu bagus. Itu sedekah untuk orang mati. Nah, ini kan tradisi 40 hari 100 hari kan, karena sudah berlangsung 1 bulan dan lebih itu. Ini syekhnya yang di Saudi gak apa-apa, tapi ustadz-ustadz yang ada di sini yang sering mengatakan Syekh bin Baz rahimahullah berkata, Syekh bin Utsaimin rahimahullah berkata, gak mau sama fatwa gurunya, gak mau. Artinya apa? Kadang ustadz-ustadz Wahabi yang di sini lebih keras daripada yang ada di Saudi Arabia. Mengapa? Mungkin karena benturannya dengan ustadz atau masyarakat sekitar yang mengharuskan dia harus selalu berbeda dengan banyak orang dan selalu menyalahkan pada orang lain. Sepertinya pikiran seperti itu yang muncul di kalangan orang-orang Wahabi itu. Saya kira itu. Mungkin ada ini ya Ustadz ya, ini dari pertanyaan tadi kan sudah saya jawab Ustadz Fahri ya. Ya, mungkin ada tambahan pertanyaan lagi. Ini masih ada sisa waktu 15 menit. Ada yang bertanya lagi? Ya, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa kok hitungan-hitungan itu kayaknya menjadi sebuah patokan, Ustaz? 3 hari, 7 hari, 40, 100, 1000 haul. Kenapa kok tidak ngambil 9 hari, 21 hari dan lain sebagainya? Ada nggak hal-hal yang mungkin sifatnya mistik gitu ya? Kenapa hari-hari itu dipilih, atau mungkin dalil-dalilnya kalau emang ada seperti itu? Kalau yang ada itu yang 7 hari dan haul. Kalau yang 7 hari tadi yang athar dari Imam Tawus ya, bahwa orang mati itu difitnah, diuji di alam kubur 7 hari. Karenanya generasi salaf menganjurkan sedekah 7 hari itu ada. Kalau yang haul itu ada. Hadis riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Rasulullah SAW ziarah ke kuburan syuhada Uhud kulla haulin, setiap tahun. Setelah Rasulullah wafat dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar kulla haulin, haul. Setelah Abu Bakar wafat dilanjutkan oleh Sayyidina Umar kulla haulin, setiap haul. Setelah Umar wafat dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman kulla haulin. Setelah Sayyidina Utsman wafat, karena Sayyidina Ali tinggalnya di Basrah, tinggalnya di Irak ya, di Kufah di Irak, jauh ke Madinah, maka tidak ada haul. Ini kalau haul. Kalau yang 40, yang 100 itu memang tidak ada. Tetapi walaupun tidak ada itu tidak masalah. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Bantan guru kita, di dalam kitabnya Nihayatuz Zain, penentuan hari-hari itu hanya tradisi saja dan itu gak apa-apa. Mengapa ditentukan hari-hari? Amalan baik itu kalau harinya tidak ditentukan kadang terlupakan, nggak dilakukan. Contoh, kita ini kalau sekolah umum ya, sekolah SD, SMP atau MI, TS, MA, perguruan tinggi, itu ujiannya kan sudah rutin per semester kan, tiap 3 bulan apa kan ada ujian. Nah, mengapa ujiannya per semester? Kalau gak ditetapkan nanti gak dilakukan, makanya ditetapkan. Nah, dan di dalam ibadah ini sebagian besar memang waktunya ditetapkan, seperti sholat 5 waktu, puasa setahun 1 bulan dan lain sebagainya. Jadi ketetapan waktu itu ya hanya biar dilakukan saja, biar tidak diabaikan. Sebenarnya kalau misalnya kenduri dimajukan, kamu kendurinya berapa? Saya ambil 38, nggak ambil 40, gak masalah itu. Atau dimundurkan, ambil 41, 42, gak masalah juga. Nggak ada masalah seperti itu. Karena memang sedekah untuk orang mati itu dianjurkan. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babud Du'a Anil Mayyit Was Shadaqati Anhu. Bab anjuran berdoa untuk orang mati dan sedekah untuk orang mati. Dalil bersedekah yang beliau sampaikan di dalam itu ya, ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia tiba-tiba, dan seandainya hidup beliau itu bersedekah, seandainya aku bersedekah untuk beliau kira-kira bermanfaat enggak Rasulullah? Kata Rasulullah, iya bermanfaat. Dan di situ gak ada ketentuan hari. Berarti sedekah itu kapanpun dilakukan itu bagus untuk orang mati. Jadi masalah 40, 100 itu sebenarnya hanya tradisi dan gak ada masalah. Kalau yang 7 hari dengan haul itu, kalau mau dicocok-cocokkan ya bisa lah, karena ada riwayat itu. Cuma masalahnya itu dibikin tradisi seperti itu apa karena mengikuti hadis itu atau karena hanya sekedar tradisi. Wallahu a'lam. Karena tidak ada penjelasan. Tetapi karena ulama dulu itu ilmunya luas, husnudzon kita pasti dasarnya itu yang ada di dalam kitab-kitab itu. Saya rasa itu bisa difahami ya. Mungkin yang kedua, kalau masalah doanya ya, kalau masalah doanya sama saja.
doa di kuburan atau doa di luar kuburan. Cuma kalau kita membacanya di kuburan, maka orang yang meninggal ini selain dapat doa masih dapat dua lagi. Apa yang didapat? Pertama, dapat barokah karena mendengarkan bacaan Quran dan zikir-zikir itu. Imam Syafi'i menganjurkan kalau orang ziarah kubur baca Quran, kalau perlu sampai hatam. Mengapa? Barokahnya sampai pada orang mati. Loh kok bisa? Loh, orang mati ini jangankan orang baca Quran. Kata para ulama ya, berdasarkan hadis Bukhari Muslim, diletakkan pelepah kurma itu ada barokahnya. Mengapa pelepah kurma yang masih basah ada barokahnya? Karena tumbuh-tumbuhan, kata para ulama, berdasarkan hadis itu al-asya an-namiyah, benda-benda yang tumbuh, yang berkembang, kalau ditaruh di atas kuburan itu bermanfaat bagi orang mati malam taibas, selama belum kering. Mengapa bermanfaat? Karena pepohonan atau daun-daun atau bunga-bunga, kalau kita ini kan biasanya ziarah kubur taruh bunga kan? Mengapa? Karena bunga ini memang harum. Selain harum juga bagus ya. Kalau di kuburan kita ini kasih misalnya pelepah pohon kepala, pohon kelapa ya, maaf, pohon kelapa, malah kan nanti kan kotor atau repot. Tapi kalau bunga-bunga kan kecil kan, nanti hancur, hilang, kena angin. Ini kata para ulama, bunga-bunga saja diletakkan di atas kuburan bermanfaat. Mengapa bermanfaat? Mereka ini pohon-pohon, dedaunan atau bunga-bunga selama belum kering bertasbih kepada Allah. Tasbihnya pohon bermanfaat, apalagi bacaan Al-Qur'annya seorang muslim tambah bermanfaat. Ini yang kedua. Jadi manfaat yang kedua, ketika kita baca di atas kuburan, ini barokah yang kita baca selain doa. Yang ketiga, kalau kita ini baca di atas kuburan, orang yang kita ziarahi ini senang dengan kunjungan kita. Di dalam hadis ya, di dalam hadis dikatakan ana suma yakunul mayyitu fil qabri idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Paling senangnya orang yang mati di alam kubur apabila diziarahi oleh orang yang ia cintai ketika di dunia. Artinya orang mati ini kalau dikunjungi orang yang masih hidup senang. Sama dengan kita berkunjung kepada orang tua kita. Kita misalnya punya orang tua di tempat jauh, tiap bulan kita kirimi uang. Karena kita sudah sukses di ibu kota, kita kirim uang. Kira-kira senang apa enggak? Senang. Kalau sewaktu-waktu kita gak hanya kirim uang, tapi istri dan anak kita bawa menghadap beliau. Ini kira-kira manfaatnya lebih besar mana? Orang tua kita ini lebih senang mana? Hanya dapat kirimannya dengan dapat orangnya sekalian. Nah, orang mati juga begitu. Sama saja sebenarnya. Karena itu kata para ulama, di antara ziarah kubur itu ada yang tujuannya adalah ada hukuk, memenuhi hak. Artinya apa? Orang yang mati, seandainya ketika mereka masih hidup, wajib kita ziarahi. Setelah wafat pun kita dianjurkan ziarah pada mereka. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ziarah ke makam para syuhada di Uhud, kepada para sahabat di Baqi, ziarah ke makam ibunya di Abwa, dan Siti Fatimah radhiyallahu anha seminggu sekali ziarah ke makam pamannya Sayyidina Hamzah di Uhud. Ini namanya li'ada'il hukuk. Jadi tambah bagus kalau dibaca di kuburan itu. Karenanya tahlil yang bagus dibaca di kuburan. Ulama-ulama dulu apabila wafat, biasanya masyarakat itu baca Quran di kuburannya 1 minggu. Ada yang dibacakan hataman Al-Quran sampai hatam 10.000 kali di makamnya itu. Ini malah lebih dahsyat daripada tahlil. Tahlil itu kan hanya 15 menit. Kalau hataman Quran itu berapa jam itu? Apalagi hatamannya 10.000 kali. Ini kalau di sini mahal bayarannya itu ya. Kalau tahlil, Ustadz, kalau tahlil berapa? Sebenarnya gak ada. Kalau memang di masyarakat, kalau perkotaan karena sudah semakin sejahtera, ya gak apa-apa lah. Itu kan namanya ya
tolong menolong itu gak apa-apa karena sedekah memang. Ada enggak Pak perbedaan sampainya pahalanya itu ya? Maksudnya kalau kita ke kuburan mungkin nyampe langsung, kalau kita dari rumah ada sampah ada pernah memang dengar kayak sebuah keterangan dulu kita ngaji. Jadi perbedaannya itu katanya ada yang menyampaikan sampainya bisa 40 hari atau apa gitu. Memang gimana seperti itu? Itu saya belum pernah tahu itu keterangan seperti itu. Tapi memang kiriman pahala dari manapun akan sampai pada orangnya. Dan ketika zikir Al-Quran atau zikir dibaca di kuburan itu tambah mantap. Karena langsung. Sama dengan kita mengirim orang tua atau kita langsung kasihkan kepada yang bersangkutan. Lebih mantap lagi memang. Jadi seperti itu. Mungkin masih ada lagi. Sepertinya sudah cukup ya. Oh ini ada. Ini pertanyaan terakhir ini. Ini insya Allah menarik. Karena beliau Ustadz Hasan ini juga seorang da'i, sering ceramah kemana-mana. Mungkin beliau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Silahkan. Yang pertama, kalau masalah ngasih makan, ya, hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatkan makanan bagi keluarga Ja'far. Fa innahum qad atahum ma yashghaluhum. Karena mereka dilanda sesuatu yang menyita kesibukan mereka, yang buat mereka sibuk. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Syafi'i, yang sunnah itu tetangga memberi makan, bukan keluarga duka cita memberi makan mereka. Kalau dibalik maka hukumnya makruh, cuma makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Selama ini masih makruh gak apa-apa sebenarnya, karena ini makruh. Ini menurut Imam Syafi'i. Dan di dalam mazhab Syafi'i ini sebenarnya makruhnya itu, kata para ulama, kalau hidangan makanan itu murni dari keluarga duka cita. Kalau makanan ini sumbangan dari tetangga, beras-berasnya sumbangan dari tetangga, gak masalah. Dan kita ini kalau ada keluarga meninggal, tetangga akan ngasih sumbangan biasanya. Nah itu penghapus kemakruhan. Malah untung. Asalnya berasnya cuma 25 kilo, kalau keluarganya meninggal bisa kuintalan, bahkan lebih 1 ton berasnya itu. Gulanya bisa juga
berpuluh-puluh kilo. Orang bawa gula, bawa apa. Jadi ini mazhab Syafi'i. Nah mazhab lain, mazhab Maliki, kalau ngasih makan pada orang takziah sudah tradisi, tidak makruh kata beliau. Ini lebih ringan lagi sebenarnya, karena ada mazhab lain yang mengatakan tidak makruh. Maka kalau sudah terjadi khilafiyah seperti ini, gak perlu dipersoalkan, karena ada ulama yang membolehkan. Ini menurut mazhab Imam Malik, mazhab Maliki. Jadi sudah tidak ada masalah. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini khusus keluarga Ja'far. Mengapa? Itu kan peristiwa dalam perang Mu'tah. Dalam perang Mu'tah itu panglima yang gugur bukan hanya Sayyidina Ja'far. Siapa? Abdullah bin Rawahah gugur, Zaid bin Harithah gugur. Nah mengapa yang disuruh kasih makan cuma keluarganya Ja'far, sementara keluarganya Abdullah bin Rawahah dan keluarganya Zaid bin Harithah gak ada perintah ngasih makan? Berarti yang lain gak apa-apa ngasih makan orang. Ada ulama yang memahami seperti itu. Jadi ini sebenarnya masih ada pandangan-pandangan lain di luar yang kita ikuti di dalam mazhab Syafi'i. Ini masalah ngasih makan. Ya masalah takziah lebih 3 hari makruh itu kan makruhnya bukan tahrim itu. Dan itu gak masalah. Dan itu biasanya bukan majelis takziah, majelis tahlil itu. Kalau takziah itu biasanya menjumpai orangnya. Misalnya ya, saya bertetangga dengan Ustadz Rahim, keluarganya meninggal. Kalau saya takziah pada beliau, ya datang pada beliau. Gimana Ustadz, kok bisa meninggal? Oh iya sakitnya gini. Itu takziah. Kalau misalnya nanti malam saya datang ikut tahlil, itu biasanya beliau biasa-biasa aja sudah, gak cerita, gak apa gitu. Biasanya begitu. Jadi ya masalah ini ya perlu difahami lebih teliti lagi lah. Saya kira seperti itu. Dan kalau kawan-kawan sebelah ini gak mau tahlil karena masih ada gini, ya datanglah, coba datang, bergabung dengan mereka, karena mereka juga umat Islam. Nah, mereka umat Islam juga yang meninggal ini, dan mereka ini pedomannya juga cukup banyak ya. Dalil-dalil yang dijadikan pedoman banyak sekali. Insya Allah kalau datang ikut tahlil nanti menjadi tenang pikirannya. Ini karena gak mau ikut tahlil. Padahal tahlil itu kan berzikir, dan di dalam Al-Quran ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau ikut tahlil insya Allah nanti hatinya tenang, seperti orang yang tahlil. Dan ini yang terakhir, tahlil itu sebenarnya faedahnya bukan hanya kembali pada yang mati, tapi siapa? Kembali pada yang hidup. Misalnya sebelum mati kita ini punya salah pada almarhum, belum sempat minta maaf, beliau mati duluan. Maka bagaimana? Kata para ulama, solusi minta maafnya adalah mendoakan kepada Allah. Ya tahlil itu mendoakan. Ini kalau kita punya salah. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, kafaratu man irtabtahu antastaghfira lahu ba'da mautihi. Penghapus dosa-dosa kamu pada orang yang kamu bicarakan buruk, yang kamu ghibah, kamu rasani, mendoakannya kepada Allah setelah dia meninggal. Ini kalau kita punya salah. Kalau kita gak punya salah, lebih bagus lagi, berarti kita sedekah pada orang mati. Mendoakan orang lain seperti diterangkan di dalam hadis-hadis itu termasuk sedekah. Jadi tahlil ini, di dalam acara tahlil sebenarnya banyak ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah yang kita amalkan di dalam tradisi tahlil itu. Artinya seandainya kita tidak melakukan tahlil, berapa banyak yang kita tinggalkan, amalan-amalan yang memang dianjurkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu ya hal-hal yang perlu saya sampaikan para pemirsa di dalam diskusi An-Najah Center Sidogiri yang kedua pada bulan Agustus, tanggal 18 Agustus ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali nanti pada diskusi An-Najah Center ketiga di tempat yang sama dan insyaallah di gelombang yang sama Ustadz ya. Saya selaku narasumber dan pembina An-Najah Center
undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada saudara kita, saudara Direktur Ustadz Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi diskusi kita telah banyak sekali petunjuk dan juga ilmu yang kita dapat melalui narasumber kita. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan lebih meneguhkan kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dalam membumikan tradisi-tradisi generasi salafun saleh. Karena tradisi-tradisi tersebut kalau kemudian kita tinggalkan, khawatirnya nanti kemudian syiar-syiar keagamaan itu sedikit demi sedikit kemudian redup, sedangkan tradisi-tradisi kemaksiatan makin merajalela. Kenapa tahlilnya makin meredup, tapi bioskop, diskotik dan lain sebagainya makin banyak ini loh. Ya, makanya kita berlomba-lomba dalam syiar, dalam mencorongkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara dan segmen tadi itu. Rekan-rekan sekalian, anggota An-Najah Center Sidogiri dan para kader yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini sudah kedua, meskipun kita itu sedikit demi sedikit ini ya, program kita itu kedepannya insya Allah nanti akan kita persiapkan lebih baik lagi untuk acara kaderisasi kita. Kedepannya itu insya Allah nanti minggu ketiga juga ya. Diperkirakan safari di bulan September itu sudah ada 8 titik yang request. Jadi 8 titik. Diperkiraan di sini 1 kali ya kan. Sisanya nanti rekan-rekan yang ingin kemudian menambah bisa di berbagai macam titik yang lain di masjid dan musola-musola. Dan silakan untuk dipromosikan karena bendera atau branding yang kita pakai adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berafiliasi kepada Pondok Pesantren Sidogiri itu ya. Sambil dipromosikan karena memang dakwah kita itu harus menyentuh ke semua lini masyarakat, baik yang masyarakat umum, kalangan intelektual, akademisi dan lain sebagainya. Demikian acara kita talkshow pada kajian atau kaderisasi Aswaja di siang hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan amal bagi kita, dan kita sama-sama menjadi hamba-hamba Allah yang selalu diridhoi, mendapatkan taufik, ma'unah dan hidayahnya, dan semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah sebagai ibadillahis sholihin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikianlah acara kita telah kita laksanakan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari para masyayikh kita, wabil khusus masyayikhina Masyayikh Sidogiri. Dan untuk acara yang terakhir yaitu penutup atau doa yang akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Syekhuna Kiai Haji Muhammad Idris Ramli. Pada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatu wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-'azim. Allahumma rzuqna minal uquli awfaraha, minal adhani asfaha, wa minal a'mali azkaha, wa minal akhlaqi atyabaha, wa minal arzaqi ajzalaha, wa minal afiyati akmalaha, wa minad dunya khairaha, minal akhirati na'amaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا مشايخنا معلمينا وأصحابنا وأحبابنا من أحسن إلينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih kami sampaikan, demikianlah susunan acara demi acara telah kita laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami sebagai pembawa acara kurang lebihnya dari awal sampai akhir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wahiran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi nas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi dunubi mislu adadir rimali fa innaka ghafirun dzambil azimi ilahi lastulil firdausi ahla ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس